Oke, untuk pembahasan materi di hari ini, di sini sebenarnya termasuk ke dalam nantinya machine learning, machine learning atau data mining juga termasuk di antara kedua itu. Jadi ini masih intronya dulu, jadi kita harus memahami konsep dari nanti machine learning, kemudian logikanya seperti apa, kita tentu harus memahami dulu gitu. Kemudian di sini pembahasannya terkait dengan metode algoritma fuzzy ya. Fuzzy logic atau logika fuzzy. Nah, logika fuzzy ada yang mungkin udah pernah dengar atau pernah ngelihat di suatu tempat? Pernah dengar ya? Kalau mesin cuci suka ada inian mesin cuci terutama yang baru. Nah, yang baru kan enggak yang udah agak lama tapi masih baru, suka ada tulisan tuh fuzzy. Nah, nanti yang mesin cucinya yang agak baru kadang suka ada tulisan tuh dengan apa ya namanya? Pokoknya ada kata fuzzy-nya gitu. Nah, jadi itu ada campuran juga dari penggunaan algoritma di sini. Kalau di mesin cuci itu misalnya beban berat pakaiannya sampai berapa kilo. Kemudian air yang dimasukin sampai berapa liter kan itu. Totalnya nanti jadi berapa. Kemudian waktu pengolahannya secara menit jadi berapa lama gitu. Kemudian kalau tingkat kekotorannya juga nantinya lebih banyak atau kurang, ya pengaruh kecepatan juga gitu kan. Kadang kan otomatis nih mesin cuci yang otomatis kalau kita nggak set jumlah liter airnya, dia kan biasanya muter dulu tuh. Nah, muter dulu sampai ketemu titiknya, titik awal ya terutama. Baru dia nentuin jumlah beban air liter untuk pencuciannya gitu. Itu kalau contoh case salah satunya di mesin cuci ya. Kayaknya udah banyak deh kayaknya. Bentar. Nah ini kurang lebih banyak terutama yang di atas ya tuh, atau yang satu tabung tuh. Kalau yang dua tabung kan biasanya masih manual, yang mesin cucinya yang otomatis. Tapi saya bukan di endorse mesin cuci ya. Biasanya ntar kadang ada deh tulisannya. Iya yang di depan atau yang nah ini yang di atas. Nah biasanya di bagian sini-sininya nih, di sini suka ngelik di sini. Kadang emang nggak ada tulisannya, tapi kalau di keterangannya ini, dan ketika kita set otomatis ya berarti ada gitu. Karena ini yang masih logika algoritma sederhana. Tuh. Nah kemudian kalau kita lihat di sini antara serat mobil, motor dan juga bebek apa angsa ya, soang. Nah, mobil 100 km per jam, motor 50 km per jam, soang 10 km per jam. Nah, manakah yang dapat dikatakan lebih cepat? Oke. Ayo, mana yang paling cepat? Ayo. Ya mungkin kalau dibandingin sesama mobil ini cepat. Kalau sesama motor, atau kalau di antara ketiganya, ya mobil cepat. Tapi mobil 100 km kadang masih bisa lebih tinggi lagi kan. Kalau emang tergantung
eh, iya cc-nya dan sebagainya. Motor juga 50 ya standar gimana pelan. Iya, standar 50. Kadang biasanya agak agak kenceng, agak cepet 70-an kan biasanya. Ini kan karena banyak permasalahan di sekitar kita yang mengandung ketidakpastian. Ketidakpastian ini apa? Contoh kalau motor, kalau di perkampungan ya segini udah kenceng banget nih 50. Karena khawatir tiba-tiba ada yang nyebrang, ada yang apa gitu kan. Kalau di perkotaan 50 termasuk pelan gitu. Kalau mobil ya di sini di tol udah batas paling tinggi lah gitu kan. Biasanya kan minimal di 60 apa 80 gitu. Nah ini untuk soang lah, bebek, angsa 10 km per jam termasuk ya tinggi juga kalau di kalangan bebek gitu kan. Nah jadi ini ya kita ya bisa dibilang tergantung kondisinya masing-masing gitu. Ini lokasinya di mana, cuman disebutkan hanya kecepatannya aja gitu. Enggak dikasih tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana, ininya lagi ngejar apa enggak nih soangnya gitu kan. Kalau yang ngejar mungkin bisa lebih dari 10 km per jam gitu. Nah kemudian ada 3 orang, Adi, Ida, Edi ya. Nah Adi 170 cm, Ida 169, Edi 150. Nah di sini jika yang dikatakan tinggi lebih dari sama dengan 170, apakah Ida yang cewek yang tengah dapat dikatakan tinggi atau pendek? Kalau di antara 3 ini dia belum termasuk kategori tinggi kan, masih 169. Tapi kalau di antara gender perempuan tinggi, nah, karena kan kita ya nggak ada kepastian. Nah kalau ini udah pasti pendek nih 150 tuh ya 150 tuh. Jadi kita harus melihat dengan berbagai kondisi. Kan logika pemrograman, logika algoritma dan sebagainya itu banyak kondisi atau pengkondisian yang dimana kita harus melihat sekitar. Oke, ini terkait dengan pengenalan konsep dari fuzzy logic ya, atau logika fuzzy. Jadi nantinya yang kita pelajari terutama pada hari ini, yang cowok-cowok pada kemana ya? Oke, yang akan kita pelajari terutama pada hari ini yaitu logika fuzzy, kemudian penerapan atau aplikasinya, serta teori dasar, fungsi keanggotaan, operasi himpunan, dan juga sistem inferensi. Ya biasanya kan kita dari semester 1 sampai 5 di pelajari ya database, bikin aplikasi, ya teori web. Nah, ya kalau di sini paling tidak di base project biasanya suka saya selipin ya terkait dengan machine learning atau data mining. Oke. Kemudian terkait dengan logika fuzzy, yaitu merupakan logika yang merepresentasikan nilai samar, ketidakpastian, kebenaran sebagian atau degree of trust. Nah, di sini nilai dari logika fuzzy pengembangan dari logika boolean yang hanya bernilai 0 dan 1, artinya hanya 2 nilai itu aja, true atau false, enggak ada yang di tengah-tengah tuh. Enggak ada yang lain. Ya kalau di kondisi if else ya udah, ya jika benar iya, jika tidak ya berarti nggak benar kan itu. Artinya dia hanya punya 2 pilihan tuh, 0 atau 1 atau true false. Nah kemudian di sini pertama kali dikembangkan oleh Prof. Lotfi alias Kerzadeh dari tulisannya yang tahun 1965 terkait dengan teori himpunan.
Di sini untuk logika fuzzy, pertama dia dari logika boolean yang klasik dan Cripps. Karena logika boolean itu hanya ya isinya kalau nggak true false ya udah biner 0 dan 1. Ya kalau sih kan benar atau salah, benar dan salah, iya dan tidak, hitam dan putih kan. Jadi nggak ada nilai di antaranya presisi ya seperti nilai desimal atau nilai tengah-tengah atau lain sebagainya. Yang pasti hanya ada dua output tuh. Antara ya 1, 0, ya tidak gitu. Kemudian memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik, sehingga memungkinkan keberadaan konsep tidak pasti seperti agak, sedikit, lumayan, sangat. Nah, karena kan di sini sebenarnya logika fuzzy sesuatu yang memang ketidakpastian. Jadi kalau kita menjalankan atau membuat sebuah program dengan adanya algoritma fuzzy itu ya berarti di sistem kita memang nantinya ada sesuatu yang ketidakpastian yang memang harus bisa dijalankan secara otomatis. Kita nggak bisa menduga ini kayaknya ke sini, ini kayaknya ke sini, ini kayaknya ke situ. Jadi bisa kemungkinan banyaknya kondisi yang bisa mempengaruhi nilai gitu. Nah, kemudian ini siapa ya? Ada yang kenal nggak? Nah, zaman masih muda kayaknya ya. Kayak di sini yang gambar paling kiri ya ini kayak sketsa ya jadinya. Logika boolean hanya ada 0 dan 1. Ya hitam atau putih gitu kan. Ya kalau di sini menggunakan logika fuzzy ada nilai di antara 0 dan 1 yaitu nilai abu-abu. Itu ya jadi kalau dicetak foto kan bisa kita nyebutnya hitam putih. Ya pasti nggak hanya hitam putih, ada warna lain gitu kan. Itu ya disebut ya abu-abu tidak pastian, berarti kan masih ada bisa kemungkinan ada nilai mempengaruhi output lain di sana gitu. Ini salah satu perbedaan, dia direferensikan dari boolean awalnya menjadi logika fuzzy gitu. Jadi inisiasi awalnya dari boolean. Nah kemudian kalau di sini ada terkait dengan presisi ya, terkait presisi. Nah di sini dia yang orang ini mau ketiban beban kan gitu. Ada 1.500 kilo, ya tentunya beban yang akan menimpa kepalanya dengan kecepatan ini 45 meter per detik kan gitu. Ini kan mungkin kalau ini secara data ya mungkin dia ngitung dulu kan gitu. Ngitung dulu ya sebelum melihat kemungkinannya hasilnya orangnya keburu ya udah kena beban duluan gitu. Nah, beda halnya kalau ya secara signifikan ya dia memberitahu orang yang akan ketiban ini itu ya harus ya secara langsung ya dia suruh ngelihat lah gitu, ngelihat ke atas, ngelihat ke arah lain tuh untuk menghindar. Jadi presisi dan juga signifikan tentunya di real ya tentunya dunia nyata ya memang ada tuh. Oke, kemudian nah di sini terkait pemanas shower otomatis. Jadi pemanas shower otomatis nah di sini jika suhunya kurang dari 60 derajat nyalakan pemanas gitu kan. Nah, suhu kurang dari 60 derajat berarti kan paling enggak 69 ya. Nah, 69 ya berarti itu kan kadang 30 aja udah lumayan panas ya ruangan. Nah, di sini apakah batas suhunya sama untuk seluruh anggota keluarga? Nah, sama apa enggak itu kan. Kemudian musim panas
apa musim dingin, apa siang atau malam untuk penentuan kondisi ini gitu. Nilai suhu optimal menjadi tidak pasti, samar atau fuzzy. Nah, fuzzy ini kan arti kata lain ketidakpastian gitu. Jadi untuk penentuan showernya nyala otomatis yang dimana suhunya kurang dari 60 derajat, ya ini banyak kondisi, apakah siang atau malam, pada musim panas atau musim dingin gitu kan. Apa untuk buat semua orang atau untuk beberapa orang gitu. Itu kan secara pengaturan ya tentunya kalau harus otomatis ya memang melihat banyak kemungkinan. Kalau memang nyala otomatis ya berarti kan ngikutin suhu di luar gitu juga kan itu. Suhu di luar, kemudian suhu di dalam kamar mandinya udah pasti gitu kan. Atau dia ada alat yang memang bisa ngedeteksi suhu di luar tuh, yang terkoneksi. Oke, untuk penerapan logika fuzzy di perangkat ya di sini. Contohnya ya tadi di mesin cuci. Kemudian yang di AC. AC kalau kita di kamar, biasanya kan kalau baru nyalain dia masih muter agak kenceng ya. Masih nyemburin. Waalaikumsalam. Masih nyemburin agak kenceng. Ya. Nah, kemudian kalau udah cukup dingin ya AC ya. Nah, kalau udah cukup dingin biasanya di ruangan, bukan yang di sini ya. Bukan yang di sini. Nah, kalau di kamar kita misal AC udah cukup dingin, biasanya blowernya atau yang outdoornya berhenti kan gitu. Mungkin kalau merhatiin AC nyala tapi ininya berhenti. Ya ternyata itu suhunya udah optimal sesuai dengan pengaturan yang kita pilih. Jadi misal dia suhu ini berarti dia ya udah nggak beroperasi terus menerus, jadi standby gitu. Tapi tetap nyala, jadi nggak terlalu berat bebannya gitu. Beda halnya kalau mungkin jarang dicuci, kotor, anginnya keluarnya kecil, nah itu tenaganya butuh besar, ya juga nyesuaiin nyala terus ya listrik jadi boros kan itu. Nah kemudian Magicom ya, Magicom juga ada teknologi fuzzy-nya secara waktu. Pertama kan kita masak nasi di sini Magicom, mau berapapun yang penting takaran air sama ininya pas, nggak kelembekan, nggak terlalu kurang air. Kalau dia udah waktunya matang, otomatis waktu cookingnya berhenti kan gitu. Jadi kan kita nggak ngeset waktu kan gitu, nggak ngeset waktu. Beda kalau yang masih di kompor kan gitu. Nah, itu ada teknologinya juga di dalam, berarti dia nentuin dari beban berat, kan suka ada pairnya juga ya. Nah bisa jadi dari beban berat itu nentuin oh ini berapa lama sampai nantinya berkurang dan udah nggak ada mendidih lagi gitu airnya. Ya ini juga ya sama kurang lebih untuk yang di penyedot debu ya. Waalaikumsalam. Kemudian ya di kereta ya, kalau di kereta ya ini bisa banyak kemungkinan penerapan teknologi algoritmanya ya. Ya kalau di mobil ya bisa juga di AC, kemudian di bagian part-part yang lain tentunya. Ya, ini beberapa referensi ya, beberapa referensi terkait penggunaan algoritma fuzzy logic ya. Ya ada terkait dengan sistem control unit untuk AC mobil, kemudian rancangan sistem penstabil kamera gimbal dengan logika fuzzy untuk pengambilan gambar atau video,
Kemudian tempat sampah pintar dengan logika fuzzy berbasis Node MCU. Perancangan sistem pengereman roda sepeda motor dengan pengendali. Kemudian pengembangan aplikasi penilaian kinerja guru di sekolah menengah pertama menggunakan logika fuzzy. Nah, ini bisa jadi referensi nih, referensi tugas akhir bisa. Tuh. Ini kan artikel ya, artikel jurnal misalnya ya. Iya ada. Dia yang di sekolahnya ininya apa ya? Tuh. Di sekolah penerapannya. Nah ini misalnya enggak sih kalau skripsi. Oh, apa nih? Webnya ada yang gua udah nggak bisa kebuka. Nah kalau yang lain ini masih bisa kebuka. Ini dengan alat ini bikin prototipe ya. Ini yang buat penstabil gimbal. Ini kan dari pipa ya, pipa paralon PVC. Jadi bikin alat kayak gimbal kamera buat ngerekam video atau buat motret ya. Ya nanti alatnya ya tentu dibikin gitu. Alat stabilisasinya. Ya kalau di sini kan dia pakai Arduino ya. Nah, pakai Arduino ya di sini ada modul buat input, buzzer, LCD-nya, kemudian sensor-sensornya. Ya artinya ada buat ngatur penstabilnya juga tuh. Ya kalau ini udah lebih masuk ke IoT-nya juga tuh. Ya kalau ini kan rancangan sistem lebih apa ya, prototipe sistem dan konsepnya secara penerapan logikanya juga. Oke, kemudian ya di sini ya teori dasarnya lagi ya. Ada terkait dengan variabel. Nah, variabel ini yang dibahas dalam suatu sistem fuzzy ya. Contohnya ini ada umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, penghasilan. Nah ini termasuk dengan variabel. Ini termasuk dalam variabel. Nah kemudian kalau untuk himpunan ini yang mewakili dalam variabelnya. Ya contohnya ada linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili keadaan menggunakan bahasa alami. Contohnya suhu yaitu panas, sedang, dingin. Kemudian tinggi badan intinya ada pendek, sedang, tinggi. Kemudian ada numerik yaitu ukuran nilai variabel dalam bentuk angka numerik. Contohnya untuk himpunannya ada 10, 30, 50 dan sebagainya.
Nah, kemudian ya di sini untuk contoh dari keseluruhan nilai yang diperbolehkan dioperasikan di variabel untuk umur yaitu 0 sampai tidak terhingga. Ini berarti ada batas awal sampai batas akhir tuh. Ya tidak terhingga ya kadang kan kalau kita set mungkin 50 bisa aja itu umurnya. Kalau tidak terbatas ya mau umurnya variabelnya nanti bisa lebih dari 100 tahun itu juga termasuk kan gitu. Kemudian terkait suhu 0 sampai 100. Nah, nantinya ini termasuk dalam domain juga himpunan. Ya, nanti ada simulasi terkait dengan prosesnya juga. Oke, kemudian di sini fungsi keanggotaan. Nah, ini terkait dengan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan yang masing-masing variabel inputnya berada dalam interval antara 0 dan 1. Kemudian derajat keanggotaannya sesuai dengan variabel X dilambangkan dengan simbol. Nah, di sini kalau ini disebutnya apa ya? Yang ini X-nya. X juga ya? Saya lupa nih kalau di matematika sih. Soalnya udah lama gak nulis yang kayak gitu. Nah, kemudian fungsi keanggotanya juga bisa berbentuk kurva linear naik turun, segitiga, trapesium, bahu, pertumbuhan penyusutan, kurva lonceng, pita, beta atau Gauss. Nah, di sini contoh untuk yang linearnya. Nanti kita akan ada contohnya juga ya. Contoh case. Kalau ini kan masih bahasan materinya. Nah, di sini untuk X-nya tentu ya 0 atau 1. Terus di sini antara A ya sama B ya. Nah, kalau di sini kan kita nyari si X-nya tuh. Di sini nggak ada case contoh. Bentar, case contohnya. Oke, ini berarti yang kiri formula dasarnya ya. Yang kiri formula dasarnya. Nah, kemudian yang akan kita lihat itu di sini yang kanan. Nah, yang kanan itu kan udah ditentuin nilai keanggotaan derajat si. Ini udah ada yang masuk. Nah, nilai keanggotaan derajat nilainya 42 pada himpunan naik. Nah, 42-nya ini berapa untuk sampai dapat hasil untuk derajatnya tuh. Nah, ini kan kalau dilihat ya 0 sampai 1 berarti nggak akan melebihi 1, sekian. Nggak akan minus juga tuh. 0 bisa, 1 bisa, desimal di antara 0 sampai 1. Nah, berarti di sini formulanya kan X-nya 42 dikurang 20 kemudian dibagi 80. Ini yang B-nya ya. B-nya dikurang A 20 tuh. Dikurang A 20. Nah, hasilnya kan di sini 22/60. Jadi 22 dibagi ya 60 berapa kan? 0,36. Ya nanti kan di sini ada titiknya 0,36 berapa. Nah, kalau di sini penerapannya nanti 0,36 berarti enggak sampai setengah ya. Nah, itu nanti harusnya ada kayak garis motong, garis titik-titik. Nah, kayak contoh ini tuh. Nanti dia posisinya di mana.
Oke, kita ke case tadi deh biar lebih tercerahkan ya. Oke, di sini ada case tadi untuk fuzzy ya. Di sini penerapan nanti fuzzy logic itu ada sebenarnya ada 3 ya. Sugeno, Mamdani, sama satu lagi itu Sukamoto ya. Nah, dia kurang lebih sama sebenarnya, untuk tujuannya hanya beda di dalam penerapan algoritmanya. Nah, kalau di sini untuk penerapan fuzzy menggunakan metode Sugeno yang menurut saya ini paling mudah. Yang menurut saya ini paling mudah dibanding 2 yang lain di antara 3 tuh. Yang sama-sama fuzzy. Kalau Mamdani sama Sukamoto sebenarnya untuk outputnya bisa menghasilkan hal yang sama, hanya beda caranya tuh. Oke, di sini ada case tadi nantinya akan mencari nilai. Nah, di sini suhu ruangan dinyatakan dalam satuan derajat Celcius ya, dengan rentang 0 sampai 100. Berarti kita batasin dia nggak minus derajat dan nggak lebih dari 100 derajat. Nah, suhu di dalam himpunan fuzzy-nya dibagi menjadi 3. Itu ada dingin, hangat, dan panas. Kemudian nanti kita tentukan sendiri rentang nilai fuzzy untuk masing-masing himpunan. Nah, di sini penerapannya ini saya nentuin sendiri. Dingin ini 0 sampai 24 derajat dingin. Kemudian 25 derajat sampai 38 hangat. 39 sampai 100 panas kan itu. Kadang udah di atas 31 aja, 36 udah lumayan kan panas, lagi di dalam ruangan ya. Tuh. Kalau kopi mah kurang panas. Kopi biasanya 60-an lah, ya, 60 70. Kalau kopi. Nah, nanti di sini kita buat grafik dari himpunannya. Di sini buat grafik dari himpunannya. Nah, artinya secara grafik ini nggak akan lebih dari 1 dan nggak akan kurang dari 0. Kalau ini dari template-nya sih 1,2 ya. Yang pasti dari ketiga himpunan ini nggak akan melebihi 1 dan nggak akan sampai minus 0. Sampai minus 0 berapa gitu kan. Nah, ini untuk yang dingin berarti dari 0 sampai berapa nih? 24. Kemudian itu 25 sampai 38. Ini output grafiknya aja nih jadinya gini. Harusnya ini saya bikinnya pakai Excel yang bikin chartnya. Bagusnya dia kayak bentuk panah gitu. Jadi ini kan kayak sejajar ya, kayak hampir sejajar. Nah, bagusnya yang memang kayak
miring gitu atau ke bawah nanti gitu. Tapi ini nggak apa-apa kalau yang memang bentuknya seperti, karena dari yang kita isi dibikin chartnya gitu. Nah kemudian ini untuk seperti soal pertama nih. Ini soal pertama. Jadi kita menentukan nilai himpunan dari dingin, hangat, panas, nilai himpunan suhunya. Kemudian ada kelembapan atau humidity, tingkat kelembapan udara yang dinyatakan dalam persentase 0 sampai 100% dan dibagi menjadi dua himpunan, yaitu lembab dan kering. Nah nanti kita ini definisikan sendiri. Jadi ini setiap, kecuali memang ada yang memang sudah ada tertulis aturannya ya, itu kayak yang di mana ya. Oh di tugas contoh ini nggak ada, saya lupa ada di yang bagian mana itu yang memang terkait dengan datanya itu udah ada, bisa kita ambil dari internet terkait rentang-rentangnya tuh. Nah kalau di sini kan dibagi lembab ya 0 sampai 45%. Kalau nggak salah di sini juga tingkat kelembapan nah, atau di sini biasanya memang ada referensinya. Kelembapan saya nemu di mana waktu itu lupa. Ini ideal 40 hingga 60. Oke, 40 hingga 60 ideal. Ya kalau di sini kan lembab, kalau lembab kan sebenarnya kurang bagus juga ya. Kadang kalau di rumah suka kalau terlalu lembab berjamur lah atau apa gitu kan. Nah, jadi kurang bagus ya. Jadi memang 40-60 secara persentase itu termasuk bagus lah, itu di tengah-tengah. Nggak terlalu kering juga, ya nggak terlalu lembab. Jadi ini dibagi ya menjadi dua. Nah ini kan motong ya. Kalau ini kan tadi kita nggak motong nih untuk yang suhu. Kalau ini ada potongan 0 sampai 45, kering 40 sampai 100. Nah kalau ada potongan secara grafiknya juga ada perbedaan. Tuh. Secara grafiknya juga ada perbedaan. Ya jadinya dia seperti ada gap jarak nih di tengah-tengah. Ya 40 sampai 45 atau 41 ke 44 yang kosong, yang menjadi beda jaraknya. Kebalik ya? Itu yang tadi nilai himpunannya lembab tuh bukan yang 60 ke atas. 60 ke atas. Iya, soalnya di ruangan aku kan emang suka lembab. Ditaruhin humidity itu. Iya. Angka kering itu bukan yang 0 sampai 40. Lembab tuh biasanya semakin Iya tinggi ya. Iya kan? Oke, berarti posisi himpunannya ya. Oke, ini posisi himpunannya. Nanti ya kita sesuaikan. Ya anggaplah yang atas kering, yang bawah lembab kan gitu. Oke, berarti kan ini kelembapan, yang birunya lembab, yang orange kering tuh. Yang orange bener lembab. Semakin tinggi kan itu keras. Bentar.
Bukan, itu dari sini. Ini yang bentuknya kayak gini sih. Tuh. Iya maksudnya Oh. semakin ke sana semakin lembab kan? Iya. Yang orange. Oh enggak, bentar dulu. Dulu Excelnya kemana ya? Udah lama nih. 100 selembab dari 40. Iya. Ya kalau di sini bener, kalau di sini kan dia kalau kering mungkin ada keliru ya di bagian ini aja. Label ya, nanti jadi penamaan labelnya yang beda. Oke, kemudian yang ketiga terkait pencahayaan ruangan. Nah di sini nanti terdiri dari 3 himpunan, yaitu gelap, sedang, terang. Kalau kayak gini gelap apa sedang apa terang? Pencahayaan lampu. Kan pencahayaan, ya ini pencahayaan ruangan. Nah pencahayaan ruangan. Ruangan berarti enggak merujuk. Ya itu bisa dari mana aja cahayanya kan gitu. Kadang tingkat persentase kalau kita hitung, Sedang terang mah kaca KB. tapi kalau malam, Gelap. Cuman matahari. nah kita pakai matahari apa lampu gitu. Kan banyak ketidakpastian, makanya di fase itu kita nanti melihat dari ketidakpastian itu outputnya seperti apa. Nah ini untuk gelap rentang secara persentase nilainya 0 sampai 50. Kemudian sedang 2, ini untuk nilainya aja ya. Kemudian untuk sedang 26 sampai 75, terang 51 sampai 100. Jadi kan ada potongan dari tiap masing-masing antara gelap dengan sedang dengan terang. Nah jadi secara grafik potongannya untuk chartnya seperti ini. Ini untuk file Excelnya saya lupa ada di mana naruhnya kalau untuk bikin grafik ini. Kemudian ada yang keempat, tingkat nyala lampu dinyatakan dengan persentase 0 sampai 100. Jika diperlukan dan mendefinisikan nilai himpunannya. Nah, di sini ada 2, redup dan terang. Redup ini 0 sampai 40, terang 41 sampai 100. Jadi ada 2 himpunan. Nah, ini udah masuk ke soal sebenarnya. Dari nomor 4 udah masuk ke soal. Memang secara isinya untuk nilai-nilainya ini yang kita tentukan sendiri. Untuk rentang nilainya dari 0 sampai berapa gitu. Itu yang kita tentukan sendiri. Dan memang ada yang beberapa dari referensi yang ada memang di internet yang udah seperti itu gitu. Nah, kemudian susun aturan atau rule atau aturan dari fuzzy sesuai dengan metode inferensi fuzzy-nya yang telah dibagi pada halaman tentunya kedua dari file ini nanti. Itu bukan soal ya. Nah, ini jadi ada banyak kondisi. Dari tadi 4 soal ya. 4 parameter. Ini kan untuk ini rule 1 nih. If jika suhu ruangan hangat dan kelembapannya kering dan pencahayaan terang, maka tingkat nyala lampunya 30. Nah, ini kenapa 30, 38 dan sebagainya? Ya ini melihat kita ngambil dapatnya di sana kalau hangat, kering, terang, nyala lampu nantinya segini. Nanti itu kita hitung lagi. Ada formulanya. Jadi ini secara aturan kalau di pemrograman kan if else ya. Nah, berarti kan ada if else sampai 18 kondisi. Nah, ini 18 kondisi. Nah, kemudian dari 18 kondisi ini baru ini soalnya tuh.
dari tadi udah 4 halaman. Nah ini di halaman kelima baru soalnya. Nah buatlah rancangan sistem inferensi Fuzzy mulai dari tahap, dia ada 3 tahap: fusifikasi, inferensi, dan juga defusifikasi dengan metode yang sesuai. Nah di sini metodenya menggunakan Fuzzy Sugeno. Nah kemudian tentukan berapa tingkat nyala lampu apabila suhu ruangannya 28 derajat, kemudian kelembapannya 50% dan tingkat pencahayaan 80. Nah ini tingkat nyala lampunya berapa? Kalau lampunya yang udah otomatis ya misalnya, kan ceritanya kita mau bikin lampu otomatis. Kalau di jalan kan di lampu penerangan kalau udah mulai agak gelap kadang nyala sendiri ya. Nah itu bisa udah pakai kayak gini konsepnya gitu. Udah agak gelap nyala sendiri gitu. Berarti udah pakai konsep penerapan Fuzzy dia. Nah ini untuk tingkat dan dari 3 kondisi ini nyala lampunya berapa tuh. Nah di sini untuk fusifikasi kita hitung ya. Pertama tadi suhunya berapa? 28 di sini. Kalau di dingin ada enggak? Ntar kayaknya harus 2 file nih kayaknya. Suhu 28. Yang pertama kita tetap sesuai himpunannya. 28 berarti sini enggak masuk, berarti di sini 0. Kemudian di sini di hangat ada enggak 28? Nah, ada, dapat ya 28. Di panas enggak ada. Kayak di sini untuk hangat berarti kan di sini tadi kalau 28 ini 38 28 25. Kayak tadi yang sini ya 25 sama 38 rentangnya. Jadi A sama B. Nah, jadi di sini untuk yang hangat B dikurang X. Nah, ini kan X-nya nih. B dikurang X hasilnya 10. Kemudian B dikurang A hasilnya 13. Dan di sini 0,77. Nah, kemudian walaupun dia yang panas nggak ada, tetap kita bikin sampai dia ada 0 sampai nilainya 1 gitu. Kan ini kalau 0,77 tambah 0,23 berapa? Jadi harus secara nilai untuk satu parameter ini nilainya 1. Nah, kemudian yang keduanya berarti di sini X dikurang A. Kemudian B dikurang A. Tuh, jadi 3/13 0,23 jadi 1. Ya, secara nilai di sini kan pas tuh. Secara nilai di sini pas. Nah, kalau ada atau kalau misalnya dia di panas nggak ada tapi di dingin ya mungkin lebih mendekati itu kan. Bisa aja yang panasnya 0, yang dingin nanti ada perhitungannya gitu. Nah, kemudian untuk yang kering 50%. Ya berarti kan di sini tadi A-nya 40, B-nya 100, ya hitungannya kurang lebih sama formulanya. Yang pertama yaitu B dikurang X dibagi B dikurang A. Kemudian untuk formula kedua X dikurang A dibagi B dikurang A. Dan dari ketiga fusifikasi antara suhu, kelembapan, dan pencahayaan ini masing-masing jika ditotal jadi 1. Jika ditotal jadi 1. Nah, kemudian
membuat inferensinya atau predikat nilai tiap-tiap z-nya. Nah, di sini baru nih memang agak rumit nih hitung-hitungannya. Ntar saya juga agak lupa dikit nih. Oke, predikat 1 berarti di sini nanti kita ngitung sesuai dengan ada rule. Rule di sini kan sampai 18. Nah, berarti kita bikin predikat ini di bagian inferensi sampai 18 juga. Tuh. Nah, ini kan berarti tadi hangat, kering, dan terang ya. Hangatnya 28, parameter isiannya, kering 50, terang 80. Kemudian minnya berapa? Di sini ya hasil yang di sini ya. 0,77, 0,83 sama 0,59. Nah, hasilnya di sini 0,59. Kita ngambil yang paling kecil. Nah, yang paling kecil dari nilai yang terbesar ya. Dari nilai yang terbesar di antara kedua ini kan sama-sama 77, 83, 59. Nilai terbesar kita ambil yang paling kecil 0,59. Kemudian di sini nilainya itu ada nilai z-nya 30. Nilai z-nya 30 itu tadi diambil dari rule yang kita buat di sini. Tuh. Nanti ini tiap-tiap rule dan tingkat nyala lampunya masuk hitungan. 30, 38, 20, 45 ini nanti masuk hitungan. Ini kurang lebih sama ya. Nanti kan 30, 38, 20, 45. Di sini predikat 2 tadi dinginnya berapa, kering berapa, terang berapa. Ini ngambil yang tentunya yang kecil nilainya. Kalau 0 ini tetap nilai z-nya 38. Kemudian dan seterusnya di sini jika predikat 3-nya di sini ada untuk nilai z-nya 20, minnya 023, kemudian 083 sama 059 ya. Panas, kering, terang, panas, kering. Hangat, lembab, terang. Oke, ini sesuai yang di sini ya, contoh di sini kan nanti hangat, kering, terang 077, 83, 59. Jadi ada yang kelewat ya. Hangat ya, berarti ngambil yang ini ya. Hangat, kering ngambil yang ini. Terus terang ngambil yang output yang sini. Terus kalau di sininya dingin, kering, terang, berarti yang dingin di sininya 0, kemudian kering 83, terang berarti 59. Jadi sesuai rule-nya. Kemudian ketiga panas, kering, terang. Ya berarti kan kalau panas nanti di sini 023, 083 sama 059. Dan dia akan kita mencari nilai terkecil. Jadi untuk yang di predikat ini itu sebagai nantinya nilai himpunannya yang kita ambil yang berapa. Ada yang 0, terus ada yang udah dari hitungan itu. Nanti diambil nilai yang minimalnya. Nilai yang Z-nya ini diambil dari rule yang dibuat. Nah, dari situ jika seterusnya sudah ditentukan kita ambil nilai-nilainya, maka dibuat ini sampai 18 ya. Dibuat defusifikasi. Untuk yang 0, yang nilainya predikatnya 0, ini enggak kita tambahkan.
Nah, kenapa nggak dibawa? Karena kalau 0 dikali 55 berapa? Nah, maka nggak perlu ditulis. Jadi biar nggak kepanjangan juga gitu. Jadi yang memang tidak 0. Nah, berarti kan di sini ada 1, nilai dari predikat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang tidak, hasilnya yang tidak 0. Nah, dikali hasilnya 60,16. Nah, kemudian yang bawahnya apa? Ini yang bawahnya tadi dari bagian yang di fusifikasi yang di sini. Kalau 0 tetap nggak dibawa. Di sini kan ada 2 0, berarti yang kita bawa hanya 6 nilai, 6 output. 6 outputnya ini sebagai pembagi, dia dijumlah, jadi tidak ada pengkalian lagi. Dijumlah nilainya jadi 3, 60,16 dibagi 3, 20,05. Kesimpulannya bahwa dengan suhu ruangan 28 derajat kadang antara dingin sama hangat ya kalau di AC ya atau di ruangan. Dia biasanya tengah-tengah tuh. Kalau di ruangan dingin enggak, panas enggak kan itu. Kecuali ya suhu di luarnya ya beda lagi. Nah, kelembapannya 50%. Kelembapannya 50% dan tingkat pencahayaan 80 dari maksimal 100. Maka tingkat nyala lampunya ada 20,05. Nah, 20,05 ya kalau ada pencahayaan 80, tingkat nyala lampu 20,05, kalau dibandingin dengan jumlah ini bisa dapat 100 atau maksimal cahaya total kan gitu. Makanya ada perbandingan, berarti ini kan sesuai dengan kalau kita bikin lampu otomatis terangnya, brightness-nya gitu. Formula brightness jadi nyesuaiin dengan suhu ruangannya berapa, kelembapannya berapa. Nah, ini tingkat pencahayaan berarti pencahayaan yang kita dapat dari luar atau dari yang mana aja gitu. Kalau dari luar kan dari jendela kan gitu. Nah, berarti tingkat nyala lampunya nggak terlalu terang juga karena udah ada cahaya dari yang bagian lain gitu. Nah, ini ceritanya kalau mau bikin lampu otomatis gitu. Ya kurang lebih secara proses logiknya formulanya kayak tadi gitu. Lampu otomatis itu Pak. Otomatis secara brightness-nya ya, mulai dari redupnya sampai terang sampai paling terang gitu. Ini hidup mati. Nah, kalau itu beda lagi, itu kan itu bisa juga, cuma kan kalau ini kan lebih ke nyala lampunya itu menyesuaikan pencahayaan, suhu dan kelembapan. Artinya bisa aja nantinya nyala lampunya di atas 50%. Nah, tergantung dari 3 parameter tadi, 3 himpunan yang tadi gitu. Kalau kayak lampu otomatis yang di jalan-jalan itu kan berarti dari cahaya yang matahari kan gitu. Kalau udah sekian ini dia nggak nangkep lagi gitu, ya udah nyala kan gitu. Kalau udah mulai pagi ya dia nyala lagi, atau udah dipakai timer, mungkin timer pakai jam Waktu. iya. Nah, kalau ini kan lebih ke brightness, kayak kita HP kalau brightnessnya auto di ruangan menyesuaikan, terus kalau di luar lebih menyesuaikan lagi kan gitu. Jadi nggak full terang terus gitu. Ya secara energi menyesuaikan, jadi lebih hemat gitu. Makanya logika fazi ini banyak diterapkan di sekitar kita, di ya tadi magicom, terus mesin cuci kan gitu, AC, kulkas juga bisa. Kalau isinya banyak dia tentu secara bekerjanya bisa lebih kondensornya atau apanya lebih berat lah gitu kan. AC juga kan kalau udah ya dingin ruangannya,
dia stop idle kan gitu, standby. Nah ini bisa ya selain daripada bikin program yang standar kan gitu, atau bikin sistem ya prototype, kadang ada yang memang diminta untuk pembuatan dengan ada algoritma yang lain gitu. Tuh. Ya toh kalau memang mau jadi bikin alat buat lampu brightness kan gitu, berarti bikin penelitian prototype, kayak nyoba kalau ini bagus gimana diterapin di rumah tuh, di kamar tuh, dicoba pakai Arduino. Gue setelah nangka gawe. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, barangkali mau nanya Kalau itu Pak, mulai pembekuan suhu itu di Pembekuan. ya Di di berapa gitu? Pembekuan suhu. Kan maksudnya kan suhu kayaknya gitu. Oh iya. Kan ya dingin, panas, sedang. Kalau Pembekuan. itu kan lebih dari dingin. Kalau pembekuan itu Iya. di berapa? Yang pasti minus derajat. Mulai pembekuannya Dari berapa gitu kan? Proses, Pak. Oper. Oper aja. Karena bukan itu di spesifikasi itu yang hangat sedang dingin, dia beku kan kali-kali. Nah, kalau mau nyoba lebih pasti, kan di kulkas ada yang bagian freezernya ya. Nah, coba aja beli kayak inian suhu yang kayak pakai air raksa gitu kan. Tapi yang sampai ada minus derajatnya. Gitu. Iya. Iya, jadi nggak pengaruh, dia nggak akan kena beku juga, aman. Nah itu bisa dicek titik beku. Ini kan dia udah standby nih, ya dia berapa tuh kalau di kulkas. Kadang kalau yang di yang pintu bawah kulkas dulu saya pernah nyoba juga, ya paling 5 derajat 10 derajat rentang itu yang kulkas pintu bawah tuh. Itu 5 derajat 10 derajat. Nah kalau yang atas udah pasti harus minus kalau buat pembekuan. Cuma minus mulai dari berapanya saya kurang tahu pasti gitu. Karena pengaruh juga lebar volume ruangan. iya, diameternya berapa gitu. Tanya kamar mana yang beku? Kayak di orang di analis Siapa? Analis. Pak kalau sampai UAS misalnya Santai lah. misi udah selesai tapi Ah. masih ada yang perlu direvisi, itu nilainya tetap masuk nggak Pak? Maksudnya Nilainya? ada yang salah gitu. Oh, ya paling saya kasih waktu dari hari H UAS sampai ketemu Sabtu lagi seminggu lah gitu. panjang waktu buat revisi. Iya buat revisi. Tapi kalau dirasa nilainya segitu udah cukup, udah nggak mau revisi lagi gitu. Ya udah. Tergantung niatnya. Iya. Kalau nilainya 50 udah dirasa cukup, ya udah. Tuh. Saya nggak mau maksa gitu. Uangnya yang 100 apa 50? Kepengennya 150. Titik paling atas. Derajat Celcius. Iya, siap. Namun orang kali murnya Celcius sampai ke 60 derajat Celcius. Udah pada selesai kan? Semuanya jauh dulu yang di Baru 70%, Pak. Apa mau dimajuin? Bukan gitu Pak, nanya dulu. Soalnya masih banyak yang mau nanya.
Berarti ini teh penerapannya di sensor ya Pak? Iya, sensor, selain sensor juga kalau di mesin cuci kan ya sensor juga sih sebenarnya. Kita pakaiannya beratnya total berapa kilo kan kalau yang otomatis ya. Misalnya kita set otomatis, airnya enggak kita set, literannya berapa, pas di start dia kan kadang muter dulu. Nah nanti kayak ngekalkulasi, oh ini berarti di level 2 kalau misalnya ada level 4. Level 2. Kadang di level 3, kadang di level 4 juga kalau emang udah terlalu penuh kan gitu. Jadi nyesuaiin berat emang lebih ke sensor sih sebenarnya gitu. Berarti untuk membuat sensor. Karena waktu semester kemarin nih kita pakai DHT itu Pak, Iya. coba-coba. Iya. Bisa. Arduino-nya. Alhamdulillah Pak bisa. Berarti itu konsepnya sama ya? Ya konsepnya sama. Ya cuma mungkin secara perhitungan logika kan ini nanti secara di pemrogramannya kayak gimana. Kalau ini kan berarti ada 4 parameter. Parameter yang pertama suhu, kedua kelembapan, ketiga pencahayaan. Outputnya nyala lampunya berapa gitu. Jadi lebih ribet kamar ini kan cek lembab sama suhu doang. Oh. Kalau ini mah pakai lampu. Cahaya aja. Cahaya. Sehingga memakai ayam. Oh. Kita pakai lampu. Nino kan itu. Ajep-ajep. Tapi eta lamun malih naon tanu di data Ngarah yang pergerakan. pergerakan. Jelas banget. Lamun gerak lompat pasti maling gitu. Masih ya, Supaya bebas. Itu Starlink. Masih mana? Kemarin ada yang lihat yang skripsi pakai ini Fazi, ngedenger dengar. pas wisuda itu ya hasilnya jadi bagus. Kang Rijal. Rijal belum saya apa-apain. Kang Rijal. Ini yang ini. Ya ini. Ini buat metode Fazi. Yang ini tadi. Yang ini kita bahas metodenya metodenya Fazi Sugeno. Nah sebenarnya ada tiga Sugeno, Mamdani sama Sukamoto. Kalau pelajarin tiga-tiganya ya puyeng juga gitu. Ya kadang satu aja Sugeno aja gitu. Karena secara formula ada perbedaan secara formula rumusnya. Tuh. Dari awal, dari himpunan. Iya, dari hitung himpunan sampai diversifikasi. Tuh. Jadi betul. Maksud saya kayak ya pikiran mah di rumah aja teh. Di rumah. Sesuai kan lomba teh. Berarti Bukan cuci harus sama. Ada wae di rumah. Ya capek. Saya beli mah makan gitu. Wah kalau mau konsultasi ini Ayo, konsultasi apa? brochure. Disiksa. bisa Teresa. Ya kan saya nimbrung mengerti. Ayo, mana yang mah?
Oke, absensi jangan lupa ya. Langsung aja dia tampilkan dari sekarang. Tidak boleh biar semuanya tahu. Iya. Yo, nyontek. Ini yang kemarin kata Bapak. Ya, wisuda kita Use pas case. Ada pelanggan, Admin. admin, kasir, sama pemilik. Iya. Jadi Udah nambahin ada login ya Pak? Kemarin kan nggak ada. Jadi nambahin. Yang pertama kan untuk pelanggan ditambahin register. Iya. Ini pelanggan atas ya. Iya. Registrasi. Pak kalau misalnya Bentar dulu, saya lupa deh. Kalau use case itu pakai panah enggak ya? enggak ya, aku gepo. Use case lupa. Enggak Pak, enggak pakai panah. Use Langsung case diagram. ujungnya. Iya nggak pakai. Iya nggak pakai. Yang panah-panah ini nggak pakai. Oh, nggak pakai. Pak kalau misalnya cuma satu roll berarti nggak usah dikotakin nggak apa-apa. Satu Maksudnya roll. ini kotak ini nih atau harus dikotakin juga? Oh kalau ini bukan ini sih sebenarnya mungkin nanti. Kita- Orang kan hirup kudu beramal. Nah paling gini jadinya gitu. Tuh ditempelin. Gitu. Tapi maksudnya harus pakai ini nggak Pak? Kotak ini. Oh, Kalau boleh. satu roll. Sebenarnya biar lebih rapi sih. Jadi kayak gini udah Iya. Kalau memang kepanjangan dibagi dua aja gitu. Atau ya udah ambil ininya aja gitu. Itunya aja nggak Pak? Iya bisa. Kalau ini kan jadinya agak panjang. Takutnya di halaman kertas itu nanti Iya ya. Jadi dua Pak? Iya jadi dua. Kan Jadi nanti dua. kepanjangan. atau jadi 4 gitu. Nanti kekecilan, ngecilin lagi. Tuh, terus kok di save? Hah? Kok di save? Yang ini ya. Activity diagram kemarin kan salah ya Pak. Salah. Buka Kalau ngechat. website, tampil login, halaman login. Ini login. Input username dan password. Nah, baru cek validasi kan sini. Kalau nggak valid, nih kalau valid tampil dashboard. Atau ya nah salah. Nah ini nanti ke yang lain. Iya. Nah ini, bentar. Langsung padinya. Terus cash. langsung tok kan. Langsung ya. Iya user, iya admin gitu. Itu kan if else. Emang murah sih kalau Pusingan bikin ini ya Pak, flowchart daripada aplikasinya. Iya. Atau nah di sini dari ini intinya nanti ke sini. Tidaknya balik. Iya rusak. Nah, ada sih kalau Maintenance-nya lagi kuliah. berarti yang lain juga yang ikut lah. ngikut yang ini ya Pak. Iya. Pak ini juga Ada lagi nggak ini? Ini UML kemarin yang salah ini apa ya? Nah bentar. Simpan. Oh iya ini udah. Terus Siap. Konteks yang ini tuh. Oh dari ini Pak. ah, Ini kan udah ada yang tadinya ada 3 ya. Jadi udah dibenerin. Terus ini Yang ini Iya, kesinikannya tidaknya. Pak. iya. Jika ya stok tersedia, jika tidak stok tidak tersedia. Ini konfirmasi. Admin. Ini konfirmasi. Customer menerima pesanan dan informasi pengiriman. Kalau dia nggak mau nerusin, kalau ini kan berarti kalau tidak tersedia, ini ke sini kan. Berarti ini kalau tersedia, ini kan dari sini ke sini hubungannya. apakah spek seperti ini Yang panah ini, Nona inginkan? ini yang konfirmasi
fakturasi kan pasti ke sini doang. Ini Ini kayaknya enggak sih. diperluin nggak? Soalnya ini kan ianya nyamuknya. Terus ya capek banget. Pengen menyiapkan. Kalau ada menyiapkan, kalau nggak Ya. ada konfirmasi. Iya. Customer menerima barang. yang website Customer menerima barang. Ya langsung cair kan langsung beli kan harga cair kan langsung cair Nah ini nanti tambahin ke sini nih. Panas. Ke sini artinya ada info penerimaan barang gitu. Dari Sini, sini, Pak. dari sini. Nah ini nanti selesainya panjangin aja sampai bawah. Sini. Iya. yuk nomor TF yuk pakai QR urang 10 aya pada lebih Nah sampai bawah nanti ada customer menerima barang. Berarti itu bukan kondisi ya, Pak? Bukan sih. Ngasih info. Kan nggak hanya diketahui pengirim, customer juga tahu lah gitu. Udah nyampe. Tuh. Terus sama yang ini Pak, mau diagram konteks. Kemarin kan panahnya salah, database-nya juga dihapus. Bentar dulu. Ini garis. Ini kan user sama admin ya. User admin. Tadi ada 4 ya. Pelanggan, admin, User, user teh pelanggan. kasir ya. Kalau Pelanggan, mau admin, kasir sama pemilik. dibagi jadi berapa? Berarti jadi ada 4. Jadi 4. Iya. Berarti di atas sama bawah aja. Apa gimana? Nah, use case mana use case? Nah, ada 4 nih, pemilik, kasir, admin, pelanggan. Itu kan tadi baru 2 ya. Iya, admin sama pelanggan. Nah, ini bentar, ini agak bingung nih. Panah ini atau panah ini nggak usah. Nggak usah dikasih itu. Nggak usah, kan udah dari sini. Nah nanti tinggal kasir sama pemilik itu. 2. Ya iya, di atas bawah, di atas sama bawah bisa itu. Nanti berarti kan panahnya nggak usah melengkung, ya udah bolak-balik aja ke atas bawah gitu. Atau disesuaikan aja. Oke deh Pak. Terima kasih. Iya. Kasih Pak. Oke, yang lain gimana? ya orang eta aman sorry teh kenapa enggak maaf ya ayo kalau use case kotaknya juga spesial apa ya? Use case. Ya, ada Spesial. pangkit sendirinya. Spesialnya gimana? Kayak yang gelas ketupat buat ini. Oh, use case mah enggak. Oh, berarti random. Orang sama kayak simbol oval. buletan kan Oh, berarti random nih. Nah, kayak gini. Oh iya, Pak, siap. Berarti nggak perlu pakai mangkir kan? Nah, berarti eta doang kan use case baru deh. baru nanti mau diganti Oh, paranti menyala. Nah, atau kayak gini use case. Oh iya. Nah, kalau ada yang mirip ya, kayak login atau apa, bisa aja kiri kanan atau atas bawah naruhnya. Nah, di sini kalau emang ada yang mirip, jadi iya biar nggak banyak. Ya mungkin dicantumin aja semua gitu.
nanti di daerah itu yang dekat, jadi bisa nyilang begitu, bisa. Sama jangan ada panah. Pokoknya intinya sampai di use case nggak ada panah. Aku mau nanya yang magang boleh nggak? Flowchartnya magang. Yaudah yang lain dah, apa aja dah. Kalian bimbingannya apa? Teriska luar biasa itu. Ya ya kan nanya. Hanya wae bosen gitu. Ini kan dibahasnya Yang flowchart yang mana? ini flowchart umum. Ini kan bab 3-nya diganti, Pak. Tadinya magang berdampak tuh ada 5 bab. Iya. Jadi ngikutin kayak Bapak, mirip. Jadi Pak Halim yang minta. Iya, diganti di salinannya. Aku nggak tahu, ini baru diganti makanya. Nah kalau untuk flowchart sistem berjalan umumnya tuh, dia tuh meranin sebagai admin atau user sih Pak kan, misalnya. Kalau flowchart ya. Iya. Flowchart sistem berjalan tuh Flowchart itu kalau sistem berjalan meraninnya yang ada sekarang, mungkin belum ke sistem. belum ke sistem. Kan yang berjalan kan? Dulunya udah ada webnya belum? Belum. Ya udah, berarti sebelum ada web adminnya ngapain? Gitu. Ngapain? Kalau adminnya beda role, kayak misalnya dia khusus keuangan gitu. Adminnya Nggak beda. ngambil web apa. Soalnya Oke. web ini tentang kemitraan, jadi aku Iya. bingung juga. Bentar. Kalau di sini kan ada contoh sistem berjalan tapi yang flow map ya, mirip lah dikit. Bentar. Agak banyak nih. Sistem berjalan. Nah, ini sistem. Ini dia. Bukan, berarti di atasnya. Analisis sistem berjalan. Oh, ini dia nggak bikin. 3, 4. Oh iya, nggak bikin. Sistem berjalan itu anggap nanti orang yang menggunakan sistem. Yang Berarti menggunakan sebagai- sistem siapa? Sebagai mitra atau sebagai admin? Soalnya ada dua. Kalau ini yang mau join mitra tuh jadi ngisi form gitu Pak. Nah, berarti ini aja sebagai admin aja. Sebagai admin. Nah, iya sebagai admin. Nanti Berarti kan seperti ini kurang lebihnya benar ya? Iya. Ada login admin. cuma ini selesai sama mulai itu pakai simbol oval. Oh, yang Flowchart kan? Mm-mm. Simbol oval. Dan ini juga nanti Semuanya oval. enggak, kotak. Pakai bentuk kotak. Yang kotak tajamnya. Iya, tajam. Tuh. Segi. Itu nanti halaman pertama tampilkan, pilih menu, kemudian ya di sini sih sebenarnya simbolnya kurang tepat yang mulai ya. Mulai sama selesai pakai oval. Ya, ini bisa diganti yang tajam tuh. Bisa. Untuk kelas juga untuk activity yang kayak gini Pak. Bentar, activity. Bentar dulu. Dulu kita pernah bikin kan nggak? Iya. Activity gitu. Ini use case, makanya aku tadi nanya. Udah dikotakin nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa sih Oh, kalau. nggak apa-apa. Bentar, dulu
RPL ya. Iya. Bener kata Pak. Ah, siapa nih? Pak Hasan ini kok. Nah, kita Pak, kita sekarang di RI. Jadi iya di lomba ini. Ya maksudnya lanjut sama sih. Kan Terus mana? Oke, untuk di sini terbuka UX. yang apa activity ya? Iya. Oke, kalau use case paling kotaknya kotak kayak gini sih nanti. Untuk use case pakainya ya penggunanya di sini. Kalau ini diperkotak per ini ya, apa namanya? Kalau ada gabungan kan login bisa nih. Admin, penjual kan bisa ya. Jadi join. Jadi join nanti kiri kanan gitu bisa atau atas bawah. Nah, kalau untuk activity kurang lebih kayak gini activity. Memang agak mirip flowchart activity itu. Sedikit agak mirip flowchart tapi secara simbol memang ada perbedaan antara simbol start end tuh. Dia lebih mirip flow map ya. Oh, berarti Nah, lebih itu. mirip flow map. Ya kalau gini kan lebih mirip flow map ya. Flow map ya, lebih mirip. Itu. Berarti itu satu-satu dong, Pak. Maksudnya activity itu. Iya, activity kalau bisa satu sekaligus agak panjang ya bisa cukup. Jadi ambil fungsi utamanya aja gitu. Proses yang memang utama gitu. Berarti kalau ini mitra termasuk user bukan? Dia ada Tapi login. nggak ada loginnya. Cuma satu, admin doang. Kalau Ya. mitra tuh ngisi form doang, data doang. Berarti mitra Dibikin abis ngisi, kalau mitra abis ngisi form ngapain? pengajuan, masuk ke ini, masuk ke sini. Mitra bisa masuk sini. Enggak, admin doang. Mitra masuknya pengajuan. Nah, kalau udah diterima dia ngapain? Diterima nanti di follow up lagi sama Oh. admin. Berarti admin aja deh. Admin aja. Ah, Berarti untuk activity ataupun yang lainnya admin aja. Iya. Dari sisi admin semua. iya admin semua aja. Karena mitra cuman kalau mau ya udah tambahin aja kan dia cuma sekali doang isi data kan. Mm-mm. Ya udah. Oke, baik. Kalau mau nambahin gitu. Itu untuk flow map umumnya, flow chart umum kayak gini kurang lebih. Nah, itu flowchart. Di sini nggak ada ya flowchart. Ntar kalau untuk flowchart, Sistem berjalan. kalau ini flow map, flowchart. Bikin nggak ya? Lupa sih. Kayaknya bikin deh. Nah, kalau ini flowchart menu-menu admin ya. Kalau ini flowchart ya dia ngecek menu data kelas, tahun ajaran, data kelas, mapel. Jika iya nanti tampil ke halaman A2, jika tidak nanti ke data kelas. Kalau nggak milih ini lagi, milih mapel ya ke A4. Berarti itu kayak sidebarnya ya, Pak? Iya, kayak sidebar menu. Nah, ini kan simbol kalau yang persegi bukan tapi bawahnya agak lancip kayak segitiga itu off page. Kalau di flowchart namanya off page. Jadi kalau pakai simbol itu buat sambungannya harus beda halaman. Kalau yang bulat itu on page. Iya, bulat deh kayaknya. Harus masih sehalaman. Satu halaman. Mungkin bisa di sampingnya gitu. Kalau untuk A21 itu ada maksudnya ada penjelasannya di bawah. Ya, ini kode biar gampang aja. A2.1. Nah, berarti ini A2.1 gitu. Ya mungkin emang dipecah-pecah gitu. Secara sistem bisa aja kalau digabungin komplit flowchartnya banyak gitu. Berarti kurang lebihnya kayak gini ya, Pak. Cuma dia berbentuknya itu Iya. A21.
Ya atau ininya simbol aja yang mulai sama selesai diganti. Oval. Iya, sama yang ininya ganti agak kayak, nah ini nih kotak begini, persegi panjang. Kalau ini apa sih Pak? Maaf lupa. Itu bisa input, bisa output. Kalau yang ini udah pasti proses, yang persegi panjang. Itu proses kita, pokoknya proses. Kalau ini bisa input, output. Kalau yang, nah kayak bentar deh. Nah, mana ya? Coba di flowchart. Ada nggak? Mana Pak? Kayak output UML. sih. Dia yang simbolnya hanya buat sebagai display atau output aja, ada sih. Coba bentuk lainnya. Ini nih. Saya kepala usaha Hasan. Diagram alir. Apa di diagram alir ya? Flowchart. Coba diagram alir tadi di atas. Nah, iya. Ini ya? Nah, ini nih. Ini. Bawa atasnya. Nah, itu buat display atau output sebagai info, notifikasi Oh. itu. Tapi isinya tulisannya? Ya tulisan. Notifikasi. Ya atau info apa, pokoknya bisa notifikasi, bisa info output atau hasil gitu kan. Itu. BYD di Subang teh. Berarti Pak, kalau untuk ini kan baru 4 ya tabelnya, tapi aslinya banyak Pak. Iya. Nah, tapi aku yang mau dibuat di laporan tuh cuma ini. Nggak ada kayak laporan, tabel karyawan. Oh, ya udah Itu berarti gimana Pak? di tabelnya. Heeh. Yang disangkut ini relasinya bingung jadi. Nah, itu yang dipakai di tampilan ini tabel apa aja gitu, dicek dulu. Yang mitra sama itu tabel apa aja. Nanti kan tinggal di mapping. Aku bingung di situ ya. Relasi. Ini Pak. Nih. Jadi aku tuh cuma tadinya kan mau buat penjualan sama target per cabang. Cuma Tapi aku masih pusing. Pengajuan mitra kan ada. Heeh. Cabang. User ada. Mitra. User kan ada admin kan. Kita kalau untuk karyawan pengeluaran nih enggak. Berarti 4 doang, benar kan Pak? Iya, yang memang digunakan di situ aja di aplikasinya. Iya, berarti enggak harus semua yang ini. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Yang lain gimana? Ada? Di samping oke pasar. Mesti mau. Itu nanya kayak gitu dong Mas. Iya, orang kudu Emang harus brand supaya orang-orang tahu kita dokter gigi gitu. Pengennya sih di reform minggu ini belum sempat. Kalau kerja
yang terlalu gitu aja. Kalau mau diganti sama aplikasi apa, jadi kalau untuk kelas Nokia mah black belum kan mereka teh yang jahat jadi yang waduh Kalau ajak Mas Jerry bilang nanti anu jahat Black Heron misalnya. Blackberry, Opal, Black Ray, Black White State, ini ada tampilnya Black Corner, Dark System, pokoknya eta we. Rek, kamu mah kok ada itu Rek? Ada garis-garisan inline. Wah, bener. Iya, tapi ada kayak gitu. Oh, teknik. Dari sipil. ya buat testing WPA, sipil. Ya biar bisa di upload. Eta elektro jadi retro. Kayak saya elektro. Informatika kamu masih kan soalnya masih lu kalau bikin online kurang tanya lah. Berarti eta fakultas sampai es krim. Nah itu biasanya transfer Kriminal. ya yang biasa. Jago iya sih. dari bawah Betul. Nah, iya, ceng, kafe ceng, iya kan admin dari serius ya. Oh, betul. Iya, pilihan saya banget, caranya ceng. Saya bayar nih. Saya gitu malah bisa ayah. Alitan lah, alitan saja.
Ayo bikinnya kan. Ayo erek. Jar bayar. Ayo erek. Erek ke bar juga pakai repo. Modul mesti bukan dia. Telepon udah. Kenapa Pak? Sama Bang Segera. Orangnya di sini aki-aki. Kemarin jekan bayar di akhir itu kan nanya pakai gigi kalau nama gigi Iya. Pokoknya juga saya cabai res. Cabai res. Ceng metode pembayaran apa ceng? Oh, kalau dari narasi kita bisa apa? Bisa kredit, bisa tamu dan plus ini. Ya udah, dia itu masukin aja tuh. Ya, serius dua ini harus dikirim aja nak nomor dana ya bisinya ada dikirim ya lama mana ya teman Lampung tapi jangan ya jangan itu lompat. Jadi Pak Fahmi sangat terus pengalaman. Yang bawah. Ini dia. Oh, tuh. saya udah di Jepang kalau kan Ceritanya kalau dipakai banyak kita harus mikirin solusi ini. Pakai banyak orang, besar berbarengan.
keluar. Kalau ini menerima dari ketiga, nggak dari kita kan. Login aja bisa. Iya. Login muter aja lagi. Jadi, ya. Bang, jadi. Ini Pak ya. Kayak gini Pak. Nah iya cuma Ini dia dua lulus gitu. ya. Oh, kayak gini Pak. Gini. Nah iya itu. Oh iya udah. Tinggal makan. Di komplain pengguna. Baik oke. Baru masuk. Apa itu ya? Isi nungguan kenapa? Oh, pola. Full. Full. Iya, kamu nolol gitu. Ya Allah. Sudah Pak. Ya Allah, sekiranya can dekat kamu. Ya Allah. Semangat. Belum
pamer dia lagi bengong. Kenapa lagi? Ini bahkan ini gimana? Begini transfernya. Program ini. Kayak, kayak untuk yang mungkin pemaparan materi saya close ya, mungkin kalau ada yang mau ya konsultasi, diskusi, persilakan. Oke, jadi untuk perkuliahan ini saya tutup. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa absen ya e-learning.